Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan konten Islami Pagi ya teman-teman. Semoga hari ini kita lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas salah satu bulan mulia ya dalam bilangan bulan Islam, yaitu bulan Rajab. Ya teman-teman ya. Semua bulan dan hari itu bermakna. Semua bulan dan hari itu baik teman-teman ya. Tidak ada bulan yang buruk, tidak ada bulan yang kurang baik. Tetapi memang ada bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah ya. Amat sangat dirahmati. Salah satunya bulan Rajab ini. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menetapkan langit dan bumi. Ya, teman-teman ya. Di situ terdapat ada catatan 4 bulan haram. Quran surah Taubah 36. Di bulan Rajab ini teman-teman ya, semua amalan ibadah kita turut dilipat gandakan. Masya Allah ya. Pintu-pintu taubatan Allah pun terbuka. Sama seperti bulan Ramadan ya. Teman-teman ya. Alangkah baiknya kita yang sebagai orang muslim berusaha menggerakkan seluruh keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa amalan yang insya Allah sahih Quran dan hadisnya untuk dikerjakan di bulan Rajab. Ya, ketika amalan kita dilipat gandakan pahalanya dengan Allah, itu adalah sebuah nikmat iman Islam bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Dan memang itu yang kita inginkan. Ketika pahala kita bertambah, dosa kita berkurang dan berguguran. Tapi teman-teman, afwan binafsihi, di bulan Rajab ini dosa kita pun sama akan dilipat gandakan. Jadinya teman-teman, insya Allah jika masih ada pintu taubat, jika masih ada kesadaran iman Islam, kita berusaha mengurangi jalan-jalan dosa kita. Apapun yang bertentangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Rajab ini saja, tetapi di semua bulan. Mari yuk kita kurangkan, karena kita tidak pernah tahu batasan usia kita. Amin Allahumma amin. Yang pertama, disarankan di bulan Rajab itu berpuasa 10 hari ya. Dengan apa teman-teman? Puasa sunnah ini niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setelah nanti keluar dari bulan Rajab ini kita kembali lagi menjadi orang-orang yang bisa dirahmati oleh Allah. Itu adalah tujuan dari puasa Rajab ini. Bahwasannya di surga itu ada sebuah sungai Rajab. Airnya putih melebihi susu, manisnya seperti madu. Siapa puasa sehari saja di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari sungai. Ya, sungai Begawan tersebut. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bayangkan teman-teman, sehari saja Allah berikan kita minum di surga itu. Air yang menyejukkan ruh kita. Ya teman-teman ya. Betapa nikmatnya ya akhir hati kita insya Allah. Dan ini pun ada amalan yang sebenarnya banyak, tetapi saya persingkat saja. Kenapa? Karena saya yakin ya, kalau banyak-banyak nggak dikerjain juga jadinya mubah. Tidak berdosa, tetapi tidak disarankan. Lebih baik kita ambil yang singkat,
tetapi insya Allah masih ringan kita kerjakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Baca sebanyak 70 kali. Ya. Baik selepas ba'da subuh, ba'da isya, ba'da maghrib, atau waktu-waktu senggang yang sekiranya teman-teman bisa lakukan. Terus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa tub alayya. Baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa tub alayya. Kita mohon sama Allah, ya Allah, gapai nih hamba, terimalah segala taubatan hamba. Ya teman-teman ya, kita berdoa ya, semoga di bulan Rajab ini Allah membukakan pintu-pintu maafnya kepada kita ya, untuk orang tua kita, keluarga-keluarga kita, para alim ulama, sahabat-sahabat. Insya Allah teman-teman, jika kita sudah mengerjakan amalan-amalan ini, kita ikhlaskan dan niatkan hanya kepada Allah, insya Allah ya, di syurga itu terdapat 7 pintu ya. Ada salah satu pintu yang bisa dimasukkan, yaitu pintu tobat ya. Jika umpama kita merasa ya masih kurang dalam menjalani ibadah Allah Subhanahu wa taala ya, masih terengah-engah, masih, kalau bahasa gampangnya teman-teman ya, masih ngos-ngosan, yuk kita lari menuju pintu taubat ya. Tidak ada dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mutlak itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat yang melindungi kita sebagai hambanya. Kita mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini ya Allah, hamba merasa berdosa. Hari kemarin dosa hamba banyak, dan ternyata hari ini jauh lebih banyak. Angkat tangan kita, tundukkan wajah kita, lirihkan suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wa tub alayya. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah aku dan terimalah taubat.